Shalom, shalom semuanya. Selamat malam buat semua saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Puji Tuhan, malam ini kita bisa berkumpul lagi dalam fellowship satu jiwa. Dan saya percaya kita kumpul malam ini sebagai satu family, sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Dan di tempat ini kita bukan cuma ketemu biasa, tapi di sini kita bisa juga saling menguatkan, sharing, bersaksi, ya. Itulah perlunya kita berkumpul di fellowship satu jiwa malam ini, ya. Dan kita sama-sama berdoa biar acara ini Tuhan hadir, Tuhan melawat setiap kita. Karena itu yang paling penting, ya. Yang paling penting kalau Tuhan hadir, ya udah beres semuanya. Puji Tuhan. Semua baik-baik ya malam ini ya. Puji Tuhan. Saya mau menyapa dulu beberapa saudara yang sudah hadir malam ini di Zoom. Ada Cirina, shalom Cirina, ada Tante Lelen, shalom Tante Lelen, ada Pak Yusuf, ada Christine, ada Pak Hakim, shalom Pak Hakim, gimana tangannya, sudah sehat? Puji Tuhan, terus doa ya, kita sama-sama doain terus Pak Hakim. Tante Lili, shalom, Yulia, shalom, Pak Hadi, shalom Pak Hadi, Pak Gunawan, Pak Habil, ya, dan semua rekan-rekan yang ada di YouTube, di Facebook, karena kita live ya di Facebook Aruna 1 Paskal 23. Saya percaya malam ini siap kita bisa berkumpul dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, ya. Haleluya, haleluya. Dan sebentar kita akan siapkan hati kita. Tapi sebelumnya juga ada hal yang saya perlu sampaikan juga buat saudara yang mungkin ada yang mau disampaikan atau mungkin ada yang mau didoakan atau mau disaksikan, bisa tulis di komen ya, supaya setelah kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita bisa nanti fellowship, di situ kita bisa saling mendukung ya. Kalau yang perlu didoakan ya, yang ada bersaksi, kita bisa sampaikan di fellowship nanti, di segmen fellowship ya. Jadi itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Saudara siap malam ini untuk terima lawatan Tuhan? Amin. Puji Tuhan ya. Kita akan masuk dalam doa, setelah itu kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita satukan hati kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur malam hari ini untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu atas setiap kami Bapa. Kami boleh berkumpul di satu jiwa ini Tuhan, walaupun masih secara online Tuhan, tapi kami sungguh percaya Bapa, kuasa-Mu tidak terbatas malam hari ini Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, Kau akan menjamah setiap kami satu persatu Tuhan. Kau akan melawat kami satu persatu Bapa. Kami serahkan acara satu jiwa ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, berkati Korudi yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, biar apapun yang disampaikan itu adalah isi hati-Mu dan mengubahkan setiap kami Tuhan, mengubahkan setiap kami untuk kami boleh menjalankan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati juga Roy Tuhan yang akan memimpin pujian malam hari ini Tuhan, untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu biar apapun yang disampaikan Tuhan, puji-pujian yang keluar dari mulutnya itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan boleh membangun setiap kami Tuhan yang join malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan sinyal, Tuhan berikan sinyal yang terbaik Tuhan, jaringan yang terbaik untuk kami boleh sama-sama bersatu hati memuliakan memuji nama-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Roy. Amin. Thank you, Cik. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku.
begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang Tuhan, hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Yes, Lord. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Yes, Lord. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita akan nyatakan sekali lagi, hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu Yesus, pertolongan-Mu begitu
ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Tuhan, sekali lagi. Pertolonganmu begitu ajaib, ya Tuhan, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sembah Dia, Dia layak ditinggikan. Sembah Dia, angkat pujianmu, angkat syukurmu, angkat penyembahanmu bagi Dia. Dia layak ditinggikan, Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Yesus, Yesus namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Ya namanya se, ya namanya Tuhan, ya namamu. Sembah, 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 sembah Dia. Ya namanya tadi. Sinaranamu, pertolonganmu, perlindunganmu, pemeliharaanmu nyata bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya pujian, hanya penyembahan yang dapat kami bawa di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yarabaya sika. Ora matahila rakati kiri bere hara yakarabaya siki. Kuta yamarabaya nakari yakarabaya siki. Narana mama 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 mama. Shibiri di 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 di. Tak perlu khawatir, tak perlu takut, sebab Tuhan besertamu, Tuhan besertamu, Tuhan besertamu. Skiri di 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 di. Ora batahana kana maya seke, handara mata kiri bere 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 bere. Shibiri bere 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 bere. Shanara namaya mana 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 namaya. Udah tahan anak bayar baba 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 baba. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari
dalam segala. Amin Tuhan. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, terpujilah namanya. Allah yang bela, Allah yang bela. Siapa lawannya? Amin. Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Kita nyatakan iman kita sekali lagi. Allah yang bela, siapa lawan dia? Lebih dari pemenang. Yes Lord, dalam segala hal. Ini iman kami Tuhan. Ku pasti dapat, aku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Sekali lagi, Allah yang bela, Allah yang bela. Siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Haleluya, 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 haleluya. Sana namanya, mana namanya, mana namanya, mana namanya, mana namanya, mana namanya. Ora baba 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 baba. Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap pemeliharaanmu, penyertaanmu, perlindunganmu Tuhan Yesus sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Kalau kami masih boleh bertemu di hadapanmu malam ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami tahu ini adalah kasih karunia untuk setiap kami Tuhan. Sampai detik ini Tuhan Yesus, tangan-Mu terus menyertai kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, semuanya karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam itu kami rindu Tuhan Yesus untuk diperlengkapi, untuk diubahkan, untuk diperkuat, untuk mendengar kabar baik Tuhan Yesus. Biar setiap hati kami malam ini Tuhan Yesus menjadi tanah yang subur untuk setiap taburan firman-Mu ya Bapa. Dan biar Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu itu Tuhan Yesus akan berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami ya Bapa. Urapi hamba-Mu Pak Rudi yang telah Kau titipkan pesan-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Kami percaya
penyampaian firman-Mu malam ini Tuhan. Kau sertai dengan otoritas kuasa kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Segala puji hormat kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita boleh menikmati ya hadirat Tuhan malam ini. Bersyukur kita punya Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah ingkar akan janjinya. Tetap pegang janji Tuhan ya. Saya juga mau menyapa juga buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali ikut fellowship Satu Jiwa ya, baik di Zoom meeting ini maupun yang di Facebook ya. Shalom buat Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung. Biarlah acara ini bisa jadi berkat buat setiap kita. Puji Tuhan. Hari ini saya masih sharing tentang seri doa pujian penyembahan ya, atau Pray, Praise and Worship ya, disingkat gampangnya itu PPW ya, PPW, Pray, Praise and Worship. Minggu yang lalu saya sharing tentang menjadi seperti Yesus, menjadi seperti Kristus, seperti apa yang gembala kita Pak Niko sampaikan bahwa the man of integrity, manusia yang berintegritas adalah Tuhan Yesus. Kita harus belajar menjadi seperti Tuhan Yesus. Minggu lalu saya sudah bagikan buat rekan-rekan saudara yang mungkin pengen lihat, bisa lihat di Facebook Aruna 1 maupun Pascal 23. Tapi hari ini malam ini saya akan coba bagikan dengan tema yang lain, yaitu temanya gua singa. Nah, kalau dengar kata gua singa, saya pikir setiap kita yang mungkin pernah ikut sekolah minggu ya, pasti langsung ingat satu nama, ya kan? Karena ini cerita yang cukup disukai kalau anak-anak sekolah minggu tentang gua singa ini. Dan pribadi yang sangat lekat dengan cerita gua singa ini adalah Daniel. Jadi hari ini kita akan belajar dari kehidupan Daniel tentang doa pujian penyembahan. Mari kita lihat langsung firman Tuhan di Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6. Judul perikopnya aja udah jelas di situ. Dikatakan gua singa ya. Ayat pertama firman Tuhan mengatakan Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Jadi ini Darius ini orang yang baru diangkat menjadi seorang raja yang berkuasa atas kerajaan yang cukup besar. Ayat 2, lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Jadi Raja Darius ini punya 120 wakil raja. Ya, mungkin kalau saya gambarkan dengan kondisi kita hari-hari ini mungkin setingkat seperti gubernur lah ya. Seorang yang punya kuasa atas satu wilayah. Saya bisa bayangkan kekuasaan dari Raja Darius ini luar biasa besarnya. Karena bangsa kita yang sudah besar seperti Indonesia saja itu cuma punya 34 gubernur kan, 34 provinsi. Ini 120 wilayah, 120 mungkin provinsi lah kalau hari ini. Jadi hampir berapa kali itu? 4 kalinya Indonesia. Jadi ini negara yang sangat superpower pada waktu itu. Kerajaan yang dipimpin oleh Darius. Dan di ayat 3 dikatakan membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Jadi di atas wakil-wakil raja yang 120 itu diangkat 3 pejabat tinggi di atasnya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Saya pikir ini hal yang luar biasa buat kehidupan Daniel. Daniel punya jabatan yang sangat tinggi pada waktu itu. Daniel ini bukan orang sembarangan pasti. Dia orang yang spesial. Karena kalau kita lihat latar belakang dari Daniel itu sebetulnya adalah orang buangan, ya, bukan warga negara asli dari kerajaan Babel waktu itu. Dan Daniel yang boleh dikatakan warga negara kelas 2, tapi dalam masa pemerintahan Darius dia bisa menjadi seorang leader yang luar biasa.
Daniel dikatakan adalah 3 orang pejabat tinggi yang membawa 120 wakil raja. Jadi mungkin kalau saya bayangkan lah ya, kita berandai-andai, mungkin sekarang ini kalau di bangsa kita ya dia sekelas menteri lah ya, tapi menterinya menteri koordinator. Jadi ini jabatan yang sangat tinggi. Daniel saya yakin dia orang yang bukan sembarangan sampai dia punya posisi seperti itu. Dan di ayat 4 dikatakan maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Ya, ini ternyata kuncinya di sini ya. Daniel punya sesuatu yang berbeda dari pejabat yang ada di kerajaan Media Persia waktu itu karena dia punya roh yang luar biasa. Ini sering dikhotbahkan ya tentang spirit of excellence. Ini Daniel punya roh yang dahsyat ini yang membuat dia berbeda. Dan raja dikatakan di situ bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi Raja Darius itu berpikir mau angkat lagi Daniel untuk menjabat satu jabatan yang lebih tinggi. Wah, ini luar biasa. Daniel sedang mengalami satu masa yang saya pikir masa keemasan mungkin ya. Masa yang boleh dikatakan masa yang luar biasa, lagi top-topnya waktu itu. Tapi perhatikan, di tengah kondisi yang luar biasa itu, di ayat 5 ditulis, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Jadi mereka cari kesalahan. Tapi nggak ditemuin, satu pun nggak ditemuin. Sebab Daniel itu dikatakan setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Dalam terjemahan lain ditulis dengan kata jujur. Jadi di tengah kondisi Daniel sedang mengalami masa-masa yang luar biasa, ternyata dia mengalami kondisi ada orang-orang yang nggak senang sama dia. Para wakil-wakil raja dan teman-temannya sendiri, ya pejabat tinggi ini berusaha untuk menjatuhkan Daniel. Mereka coba cari alasan apa yang bisa mereka temukan supaya dia bisa menjatuhkan Daniel. Nah, ini sesuatu yang boleh dikatakan sesuatu yang mungkin nggak pernah dibayangkan oleh Daniel sebelumnya. Tapi dari hal ini saya mau katakan, siapapun setiap kita, di level manapun kehidupan kita, saya mau katakan bahwa kita bisa juga mengalami kondisi seperti Daniel, yaitu masalah atau kesulitan. Jadi inilah realita kehidupan. Ya, dalam hidup kita, siapapun kita hidup bisa mengalami masalah. Kita hidup bisa mengalami kesulitan. Daniel yang sudah dalam posisi yang luar biasa pun, dia nggak lepas dari masalah. Jadi jangan pernah kita hidup kaget dengan yang namanya masalah. Dimanapun level kehidupan kita, musim kehidupan kita bisa ngalamin masalah. Kalau kita mungkin punya masalah karena kesalahan kita, kadang itu wajar kan. Tapi Daniel ini orang yang baik, orang yang jujur, orang yang setia, orang yang udah hidup benar, tapi juga bisa ngalamin masalah. 1 Petrus 5 ayat 8 jelas mengatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap menerkam. Lah, ini kita harus ngerti sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa musuh kita iblis itu adalah pribadi yang terus akan memantau setiap kehidupan kita 24 jam dalam satu hari. Dia akan berusaha untuk menjatuhkan setiap kita. Waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun 40 hari, 40 malam. Iblis nggak bisa jatuhkan Tuhan. Tapi apakah iblis menyerah? No, dia nggak menyerah. Dia cuma mundur untuk dia cari kesempatan, waktu yang terbaik untuk kembali untuk menjatuhkan Tuhan. Jadi saudara harus tahu, iblis itu bisa menyamar dengan kondisi apapun. Saya percaya salah satunya lewat wakil-wakil raja, pejabat-pejabat tinggi pada waktu itu, teman-teman Daniel sendiri, iblis bisa pakai mereka untuk menjatuhkan Daniel. Jadi dari hal ini kita belajar satu hal, ya. Setiap kita harus mengerti kebenaran ini. Jangan pernah anggap enteng semua keadaan dalam hidup kita.
kita harus terus waspada. Kita harus terus berjaga-jaga. Karena lawan kita iblis itu akan terus berusaha untuk menjatuhkan setiap saudara. Seringkali kalau kita lagi kondisi enak, nggak ada masalah, sepertinya semuanya oke-oke saja, kita beribadah udah ada males ya, karena kita pikir nggak ada masalah, semuanya baik, uang banyak, jabatan tinggi, keluarga baik, kayaknya, waduh, kita kadang di situ kadang kita bisa merasa udahlah santai-santai saja. Saya mau katakan hati-hati, ya kan? Karena lawan kita iblis terus berusaha cari waktu yang terbaik untuk menjatuhkan setiap kita. Makanya penting kita terus doakan pemimpin rohani kita. Karena kadang di posisi yang tertinggi itu menjadi incaran utama iblis. Daniel itu dalam posisi yang saat itu sudah boleh dikatakan sudah posisi yang sangat tinggi. Dia pikir nggak ada masalah. No, ternyata iblis tetap berusaha untuk menjatuhkan Daniel. Saya nggak tahu keadaan saudara hari ini, ya, karena saya bukan Tuhan. Mungkin juga ada saudara yang merasa seperti Daniel. Saudara merasa, Tuhan saya sudah sungguh-sungguh loh. Saya sudah baca firman, saya sudah melayani bahkan mungkin ya seperti Daniel, dia hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi kenapa kok saya mengalami keadaan yang tidak enak? Daniel mungkin bisa curhat seperti itu. Dia mungkin bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan saya udah sungguh-sungguh loh. Saya udah setia, jujur, saya hidup benar di hadapan-Mu. Tapi kenapa saya mengalami kondisi seperti ini? Nah, mungkin kita ngalamin kondisi yang sama. Tapi saya mau katakan malam ini, apapun keadaan kita, apapun masalah kita, tetap kita percaya bahwa dalam setiap proses kehidupan kita, ada sesuatu yang Tuhan pasti akan lakukan. Dan waktu musuh-musuh Daniel, ya wakil-wakil raja, pejabat-pejabat tinggi itu nggak temukan kesalahan, di ayat 6 ditulis seperti ini. Daniel pasal 6 ayat seterusnya, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali, ya perhatikan, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Nah, ternyata buat wakil-wakil raja, pejabat tinggi yang pengen menjatuhkan Daniel, saat mereka udah mungkin jalan buntu, mereka nggak ngerti ini gimana cara untuk jatuhkan Daniel, untuk habisin Daniel. Mereka udah pikir kayaknya nggak ada celah. Akhirnya mereka cuma temukan satu di situ. Mereka berpikir, oh ada satu nih titik lemah yang kita bisa pakai untuk bisa menjatuhkan Daniel. Yaitu apa? Dalam cara ibadah Daniel kepada Allahnya. Nah ini menjadi pertanyaan kita malam ini. Emang cara ibadahnya Daniel tuh kayak apa sih? Ya kan? Cara ibadah Daniel tuh seperti apa sih yang membuat itu bisa jadi titik lemah? Nah, kita akan melihat bagaimana cara Daniel ibadah kepada Allahnya. Di ayat 11 Daniel 6 ditulis seperti ini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari, ya, 3 kali sehari ia berlutut. Ini berlutut ini berarti sikap menyembah, worship. Terus dia berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ternyata cara Daniel beribadah kepada Allahnya adalah Daniel itu sehari itu 3 kali. Dia menghadap Yerusalem, dia berlutut menyembah Tuhan, dia berdoa, dia memuji Allahnya. Ini bicara tentang kehidupan, gaya hidup, pray, praise, and worship. Jadi ini yang diserang oleh iblis. Ini yang diserang oleh musuh-musuh Daniel untuk menjatuhkan Daniel. Dari hal ini saya cuma melihat gini, saudara. Bahwa ada momennya, ada waktunya, kualitas doa, pujian, penyembahan kita pasti akan diuji. Apakah pray, praise, and worship kita itu berkualitas atau enggak? Ada waktunya nanti, saudara akan ngalamin momen itu. Daniel ngalamin momen itu.
di tengah kondisi yang cukup baik, di mana dia mengalami satu masa yang boleh dikatakan masa kejayaan, ya, karena dia menjadi seorang yang sangat penting buat kerajaan Babel waktu itu. Tapi justru di situ doa pujian penyembahan Daniel diuji kualitasnya. Dan ujian ini nggak main-main. Karena apa? Karena dikatakan waktu raja mengambil satu keputusan bahwa tidak boleh ada seorang pun yang datang menyembah atau minta permohonan kepada dewa atau kepada Allah yang lain selain kepada raja. Dan kalau ada orang yang melanggar itu, mereka akan dimasukkan ke dalam gua singa. Ini keputusan yang diputuskan waktu itu. Tapi kita bisa melihat bagaimana kehidupan Daniel waktu dia mendengar keputusan yang dikeluarkan oleh raja pada waktu itu. Apakah kualitas dari doa pujian penyembahan Daniel berkurang? No, tidak sama sekali. Waktu Daniel mendengar keputusan itu, apa yang dilakukan Daniel? Di ayat 11 kita tadi sama-sama baca. Daniel pulang ke rumahnya, dan Daniel tetap berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Sehari 3 kali, seperti yang biasa dilakukan. Jadi Daniel tuh nggak kurangin kualitas PPW-nya. Daniel nggak kurangin itu. Nggak karena ujian itu, nggak karena gua singa yang harus dihadapi, terus Daniel berpikir ulang, aduh, ini resikonya berat ini. Udahlah, jangan 3 kali doanya. Sehari ya 1 kali aja lah cukup. Atau mungkin Daniel berpikir, aduh, ini terlalu berbahaya nih. Seminggu sekali aja lah, seminggu sekali. Doa pujian penyembahnya seminggu sekali. Tidak sama sekali. Daniel tetap berdoa, memuji, menyembah Tuhan 1 hari 3 kali. Jadi kita bisa melihat di tengah ujian itu, saat kualitas doa pujian penyembahan Daniel itu sedang diuji, Daniel tetap mempertahankan kualitas doa pujian penyembahannya di hadapan Tuhan. Tidak berkurang sedikit pun. Nah, saudara harus tahu yang namanya gua singa. Ini gambaran apa? Gua singa ini gambaran kehancuran. Gua singa ini bicara tentang pintu yang tertutup. Karena tidak ada seorang pun yang keluar dari gua singa pasti masih bisa hidup. Buktinya musuh-musuh Daniel, ya setelah kisah ini selesai, dan setelah keluar dari gua singa, musuh-musuhnya itu dimasukkan ke dalam gua singa, belum sampai dasar gua aja, mereka udah diremukkan, sudah dihabisin oleh singa. Jadi ini bisa tentang kehancuran. Gua singa ini bisa tentang gua kehancuran, gua kematian, karena nggak ada yang bisa lolos di situ. Bicara tentang apa? Gua keputusasaan, ya kan? Ini hal yang tidak mudah dalam hidup kita. Dan gua singa ini juga bicara bagaimana kalau saudara baca di ayat 15, Raja Darius ini waktu dia dengar yang akan dimasukkan ke dalam gua singa itu Daniel, ini raja ini sedih banget. Dia sedih banget karena Daniel ini mungkin menjadi orang kepercayaan, orang yang disayangin oleh Raja Darius. Raja Darius berusaha pengen nyelamatin Daniel, pengen menolong Daniel. Tapi akhirnya mentok juga, nggak bisa. Jadi ini gambaran bagaimana Daniel dalam berdoa memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, ada waktunya dia itu benar-benar nggak bisa pakai kekuatan dia lagi. Dia nggak bisa pakai apa yang dia miliki. Sekalipun dia menjadi seorang yang disayang oleh raja, raja nggak bisa tolong dia. Ada waktunya kualitas doa pujian penyembahan kita akan berkualitas di hadapan Tuhan. Saat kita benar-benar datang ke hadirat Tuhan itu benar-benar nggak pakai power kita sama sekali. Kita benar-benar datang itu berserah full sama Tuhan. Saya yakin kalau saudara sampai fase ini, pasti doa pujian penyembahan saudara pasti berbeda. Nggak akan sama. Saudara datang doa benar-benar, aduh Tuhan, benar Tuhan, aku berserah sama Tuhan. Saya ngandalin Tuhan. Walaupun kita mungkin orang yang diberkati secara finansial, kita punya jabatan tinggi, kita nggak buang semuanya itu. Kita datang benar-benar angkat tangan pun, waduh, angkat tangan benar-benar kita angkat tangan kayak kita lagi menyembah raja dan segala raja. Pasti beda. Ya. Tapi seringkali kan kita, karena kita mungkin orang yang diberkati secara finansial, kita punya jabatan, kita mungkin hidup baik-baik, nggak ada masalah. Kita datang ke gereja aja telat, males-malesan gitu kan. Kita nyembah angkat tangan juga, aduh berat banget gitu kayaknya.
Nah, gimana kualitas praise and worship kita bisa lulus uji kalau kita seperti itu? Mungkin Daniel waktu ngalamin ujian itu, dia waktu berdoa di hadapan Tuhan, dia benar-benar bukan pakai kekuatan dia, karena dia udah nggak bisa mengandalkan siapapun. Tapi dia cuma melihat Tuhan di atas segala Tuhan. Dia angkat tangan pun dia angkat tangan dengan segenap hatinya, nggak sembarangan. Mungkin dalam keadaan yang sulit itu dia berdoa sama Tuhan dan dia mulai katakan, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Angkat tanganmu, katakan, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, ku angkat tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku. Saya percaya waktu kita datang kepada Tuhan, nggak membawa kekuatan kita, apa yang kita miliki, pasti doa pujian penyembahan kita akan berbeda di hadapan Tuhan. Dan kita akan belajar dari Daniel. Bagaimana Daniel punya kualitas doa pujian penyembahan yang luar biasa. Bagaimana Daniel tetap di tengah kondisi yang sulit itu, dia nggak menurunkan kualitas praise and worship-nya. Nah, kita akan belajar dari 2 ayat di sini yang saya perhatikan. Bagaimana Raja Darius pada waktu itu dia mengatakan di ayat 17 dan ayat 21, di bagian terakhir Raja Darius mengatakan bahwa Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Ini 2 kali disebut. Di ayat 21 pun Raja Darius ngomong seperti itu kepada Daniel. Biarlah Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Ya. Jadi kalau kita pengen melihat kualitas hidup kita, kadang kita harus tanya kepada orang-orang di sekitar kita. Ya kan? Jangan kita merasa, oh menurut saya udah bagus, belum tentu. Harus ada pernyataan dari orang-orang di sekitar kita. Karena yang melihat hidup kita, yang melihat buah kita, yang menikmati buah hidup kita itu kadang orang di sekitar kita, ya kan? Nah, Darius ini bisa melihat itu dalam kehidupan Daniel. Daniel ini ternyata punya gaya hidup praise and worship yang tekun. Inilah yang kita bisa belajar dari kehidupan Daniel. Bagaimana Daniel bisa menjaga kualitas PPW-nya. Ternyata apa? Ternyata Daniel tambahkan praise and worship-nya dengan ketekunan. Nah, ini yang kita harus belajar malam ini, ya. Ketekunan itu penting ternyata. Nah, ternyata waktu saya baca tentang kata tekun di sini, ternyata kata tekun di sini terjemahan lain ditulis dengan kata tulus hati, ya. Dan ada banyak hamba Tuhan, firman Tuhan yang menjelaskan bahwa kata tulus hati ini yang seperti sering disampaikan oleh Pak Niko, ini bicara tentang integritas. Karena bahasa Inggrisnya ini juga bicara tentang integrity, tulus hati. Nah, saya pelajari tentang kata ketekunan di sini. Yang namanya ketekunan itu berarti orang itu tuh terus-menerus. Yang tekun tuh terus-menerus. Kayak seorang petani yang tekun, ya kan, dia kadang terus merawat ya tanahnya, padinya, mungkin tanamannya. Dia tekun, mau panas, mau dingin, mau hujan, ya kan. Dia tekun. Dia tekun tuh terus-menerus ya. Jadi nggak ditentukan oleh keadaan. Dia nggak dipengaruhi oleh kondisi. Jadi kita dalam berdoa, memuji, menyembah Tuhan itu harus jangan dikuasain oleh keadaan. Jangan pakai mood kita.
Karena saya jujur secara pribadi kalau pakai mood yang namanya berdoa memuji menyembah Tuhan pun pasti ya bisa males, ya kan namanya orang. Tapi kalau kita mau punya kualitas dalam doa pujian penyembahan, saudara harus punya ketekunan. Jangan doa pujian penyembahan kita ditentukan oleh keadaan. Nah, kita belajar juga dari Daniel. Di tengah kondisi yang sulit pun, dia terus tekun, dia terus berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Nah, ini yang kita harus sama-sama miliki, ya. Jangan ditentukan oleh keadaan. Yang namanya tekun seperti Daniel, dia tahu resiko dia berdoa memuji menyembah Tuhan adalah masuk ke gua singa. Ini sebetulnya satu hukuman mati lah kalau boleh saya katakan pada waktu itu. Karena gua singa ini istilahnya gua kematian. Tapi Daniel berani bayar harga. Ketekunan itu ada harganya, saudara. Ada harga yang kita harus bayar untuk sebuah ketekunan. Saya ingat satu kisah ya. Ini memori saya waktu saya masih dulu pegang anak-anak youth, anak-anak muda ya. Waktu saya pegang anak muda dulu, saya tuh Tuhan izinkan untuk banyak merintis ke daerah-daerah. Jadi setelah saya lulus kuliah, saya kasih buat sulung waktu buat Tuhan. 4 bulan saya full melayani di daerah-daerah. Seringkali waktu saya pelayanan di daerah, saya melihat banyak hamba Tuhan, apalagi kalau hari Sabtu, Minggu itu datang dari Bandung, dari luar kota untuk mereka melayani di hari Minggu. Dari seorang WL waktu itu yang saat ini sudah almarhum ya. Tuhan panggil pulang ke rumah Bapak dalam usia yang menurut saya sangat muda. WL ini saya perhatikan agak berbeda dari yang lain. Bukan berarti saya ngomong yang lain itu nggak bagus, enggak. Tapi ada hal yang saya bisa belajar dari hamba Tuhan ini. Jadi kalau datang ya, dia itu bukan cuma WL di panggung ya, tanda kutip. Tapi dia juga WL dalam kehidupan dia sehari-hari. Saya perhatikan dalam keseharian pun lagi mau makan, mau apapun dia banyak nyanyi, menyembah Tuhan, ya kan? Dia banyak masuk ke kamar, berdoa, kalau nyanyi kenceng banget ya. Pagi-pagi kalau aduh semua mungkin udah bangun, yang kenceng suaranya mungkin bisa tetangga bisa dengar tuh kalau dia lagi nyanyi nyembah. Saya perhatikan spirit dia itu luar biasa. Biasanya kalau kita pelayanan ke daerah kan kita pengen kan jalan-jalan juga ya, namanya manusia sih bukan salah sih. Kadang kita pengen menikmati juga sambil menyelam minum air kan, sambil pelayanan kita bisa juga refreshing. Tapi orang ini dia berani bayar harga. Saya perhatikan dia ini nggak nggak kemana-mana. Dia fokus benar-benar siapkan hati dia untuk pelayanan. Ya, dia berani bayar harganya sehingga dia nggak jalan-jalan, dia nggak main. Waktu kita belajar saat teduh, saya ingat waktu saat teduh dulu zaman-zaman masih muda, itu saklek sekali pakai buku setiap jam 5 tuh harus jam 5 pagi. Kalau udah jam 5 langsung dicoret itu, ya. Saya ingat kadang anak-anak murid-murid dulu yang sekarang kadang gereja tempat lain ketemu saya, aduh saya ingat Kak Rudi itu, aduh galak banget saya itu kalau ini dulu namanya buku saat teduh saya dicoret. Jadi eh, itu nggak gampang membangun hal itu nggak gampang ya karena untuk bangun ketekunan itu terus menerus tadi itu ada harga. Jadi kadang saat teduh mungkin lagi males saya paksain terus gitu. Itu memang nggak gampang. Yang namanya ketekunan itu ada harganya di situ. Dan ketekunan ini juga seperti yang dikatakan di kita tambahkan kalau nggak salah itu penguasaan diri ketekunan. Kepada ketekunan tambahkan kesalehan. Jadi ketekunan itu ditambahkan. Tambahkan itu artinya apa ya? Artinya itu ada usaha dari kita. Harus ada yang kita kerjakan. Itu ketekunan. Untuk kita bisa menghasilkan ketekunan dalam hidup ini, kita harus melakukan sesuatu. Ada langkah yang kita harus lakukan. Bukan kita diem, nggak ngapa-ngapain, terus kita tiba-tiba jadi orang tekun. Nggak bisa. Jadi saya harapkan juga waktu saudara mendengar sharing firman Tuhan malam ini, saudara harus mulai berpikir ulang ya.
Apakah kita udah tekun belum dalam doa pujian penyembahan kita kepada Tuhan? Kita belajar dari Daniel. Jangan pernah lewatkan satu hari pun tanpa doa pujian penyembahan. Karena disitulah Tuhan melihat kualitas dari penyembahan kita. Ya, jadi saya simpulkan dengan satu hal malam ini dari kehidupan Daniel, kita belajar tentang doa pujian penyembahan, ya, bahwa dalam kehidupan kita, setiap kita, saya yakin ada satu momen Tuhan akan uji ya kualitas doa pujian penyembahan kita seperti apa. Dan kita belajar dari Daniel bagaimana supaya Daniel bisa tetap menjaga kualitas PPW-nya, yaitu tambahkan dalam doa pujian penyembahan kita dengan ketekunan. Ya. Dan saya percaya kalau kita punya ketekunan dalam doa pujian penyembahan, maka saudara akan ubah yang namanya gua singa, gua kematian, gua keputusasaan, gua kehancuran, menjadi gua kemenangan, gua kemuliaan, gua terobosan. Karena setelah Daniel dapatkan promosi yang luar biasa kepada Daniel, dan semua kerajaan di bawah Raja Darius harus menyembah Allahnya Daniel. Jadi ada penuaian jiwa, ada berkat buat bangsa-bangsa. Saya percaya kalau saudara mungkin hari ini mengalami satu masalah, mungkin saudara sudah hidup benar, saudara mengalami masalah. Justru saya mau katakan, sebetulnya itu sarana buat Tuhan. Ubah gua pengharapan. Amin. Tambahkan doa pujian penyembahan saudara dengan ketekunan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Roy. Ya, thank you kok. Ada beberapa pengumuman yang mau kami sampaikan. Jadi seperti yang tadi kata Ko Rudi, harus tekun. Jadi kami juga akan tekun memberikan pengumuman ini bahwa tiap hari Selasa jangan lupa ada yang namanya cool online kita, gitu ya. Buat teman-teman yang sudah cool, ya puji Tuhan, terus tekun dalam cool itu. Yang belum, kami harapkan bisa masuk ke wadah-wadah yang sudah tersedia gitu. Karena kita percaya Tuhan itu kita akan sama-sama bertumbuh, sama-sama pertama. Yang kedua, hari Rabu ada healing worship online. Jadi buat teman-teman yang membutuhkan kesembuhan atau punya teman yang membutuhkannya, boleh ikutan acara itu. Dan selain acara itu juga, kita juga di situ juga akan lihat kesaksian orang-orang yang sudah disembuhkan. Dan saya percaya setiap kesaksian pasti akan membangkitkan iman kita. Dan jadi tunggu lagi kehadirannya, dan jangan lupa bawa temannya juga untuk gabung dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Ko Rudi. Ya. Ada beberapa pokok doa yang masuk ke tim kita, ya. Saya juga saudara-saudara yang ada di Facebook, ya. Ada beberapa yang bergabung dengan kita di Facebook, ada Miwan, ada Fani, Yendi, ada Wawa, Yeni, dan masih ada beberapa lagi yang saya mungkin nggak sebutin semuanya. Selamat bergabung di Satu Jiwa malam ini. Dan ada beberapa pokok doa untuk Ibu Wawa yang sudah lebih baik setelah kemarin kita sama-sama doakan, tapi kita akan terus doakan supaya Tuhan pulihkan secara sempurna, ya. Kita percaya oleh bilur darah Yesus, mujizat kesembuhan itu masih ada, ya. Untuk Oma Carmen juga nanti kita akan doakan. Oma Carmen masih harus perawatan ya ke rumah sakit. Terus untuk Ibu Yuntin ya, doakan juga untuk tangannya yang kesemutan, juga untuk ada urat kejepit katanya ya. Terus Ibu Mariana juga ada kiste, ada batu di ginjal, kita juga akan doakan sama-sama. Nah, sebelum kita nanti akan berdoa, mungkin kita ada fellowship sebentar ya dengan saudara-saudara semuanya.
di fellowship satu jiwa ini. Mungkin kalau ada yang mau di-sharingkan di antara rekan-rekan juga boleh, saya kasih waktu 1-2 menit, atau ada kesaksian, atau ada hal yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, ya silahkan. Ada? Oke ya. Kalau nggak ada, ya kita nanti akan masuk dalam doa ya. Saya juga minta dukungan terus doa dari saudara-saudara semuanya bahwa kita sedang mempersiapkan untuk ibadah onsite ya, khususnya yang di Aruna. Jadi terus doakan supaya semua persiapan bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan kita bisa berkumpul lagi lewat ibadah onsite ya, ibadah seperti biasa ya. Karena memang hari-hari ini ibadah kita itu nggak sama seperti dulu. Sekarang adalah new normal ya. Jadi new normal ini ada banyak penyesuaian ya. Nah, kita juga doakan supaya vaksin itu bisa segera bisa semuanya terrealisasi ya, supaya keadaan bangsa kita bisa segera dipulihkan ya. Puji Tuhan, kita akan doa sama-sama untuk semua rekan-rekan yang udah masuk ke kita ya, yang kita akan sama doakan. Kita akan sembah Tuhan dulu malam ini. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Mari kita sepakat angkat tangan kita akan berdoa buat rekan-rekan kita yang perlu dukungan doa. Kita berdoa untuk Ibu Wawa saat ini. Untuk Ibu Wawa saat ini bisa mungkin taruh tangan kanan di mata. Kami berdoa sepakat saat ini Tuhan di dalam nama Yesus. Oleh bilur darah Yesus, bilur darah Yesus, bilur darah Yesus, bilur darah Yesus saat ini menjamah mata dari Ibu Wawa Tuhan, dari alergi debu, dari silindris, dari katarak. Kami berkatakan di dalam nama Yesus,
saat ini kuasa kesembuhan mengalir dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk Oma Carmen. Saat ini mungkin juga Oma Carmen bisa taruh tangannya di bagian yang sakit. Kami berdoa sepakat untuk Oma Carmen saat ini oleh bilur darah Yesus, bilur darah Yesus, bilur darah Yesus, bilur darah Yesus saat ini menjamah bagian yang sakit dari Oma Carmen, ginjalnya atau kepalanya, apapun Tuhan, kami berkatakan sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk Ibu Yuntin saat ini. Ibu Yuntin juga mungkin bisa taruh tangan kanannya di bagian yang sakit atau tangan kirinya di bagian yang sakit. Kami berdoa saat ini untuk Ibu Yuntin. Kami sepakat saat ini berdoa oleh bilur darah Yesus, bilur darah Yesus, bilur darah Yesus. Bilur darah Yesus saat ini menjamah Ibu Yuntin Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan tangan kanannya yang sering kesemutan Tuhan. Juga mungkin urat kejepitnya saat ini berdoa sembuh dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, pulihkan, pulihkan, jamah, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Nah, saat ini untuk Ibu Mariana juga mungkin taruh tangan kanannya di bagian yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Mariana saat ini Tuhan. Kami juga percaya oleh bilur darah Yesus, bilur darah Yesus, bilur darah Yesus, bilur darah Yesus menjamah kiste, batu di ginjalnya Tuhan. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus kuasa Allah mengalir saat ini, memulihkan, menyembuhkan, menyempurnakan bagian yang sakit saat ini. Dalam nama Yesus sukacitamu mengalir Tuhan atas Ibu Mariana. Segala kekhawatirannya Tuhan angkat dengan damai sejahtera. Juga berdoa saat ini untuk setiap umat Tuhan dalam segala pergumulan mereka. Saat ini siapapun saudara yang mungkin punya pergumulan, punya masalah, saudara bisa angkat tangan di hadapan Tuhan malam ini. Lepaskan semua keberadaan kita. Sama seperti Daniel saat ini kita benar-benar fokus sama Tuhan. Kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Kita merasa kita nggak punya kekuatan apapun lagi malam ini. Kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus malam ini. Kita angkat tangan kita, angkat tangan yang terbaik buat Allah kita. Kita hanya berdoa minta kepada Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya. Dan kita berdoa malam ini di dalam nama Yesus. Semua mulut-mulut singa saat ini tertutup dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan yang mengubahkan gua singa menjadi gua penuh dengan pengharapan, gua kemenangan, gua kesembuhan, gua mujizat, gua kehidupan. Kami berkatakan terjadi dalam hidup kami, pekerjaan kami, bisnis kami, kesehatan kami, keluarga kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, sorakan haleluya. Saya percaya Tuhan malam ini ada kuasa dalam doa, pujian, penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami malam ini. Kau melawat setiap kami malam ini Tuhan. Tidak ada yang terkecuali. Setiap kami dijamah Tuhan malam ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami percaya Engkau hadir malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini punya kekhawatiran tentang masa depan. Tuhan katakan, tak percaya kepada Tuhan, banyak terus berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Andalkan Tuhan. Jangan pakai kekuatan saudara sendiri. Terima kasih Tuhan. Dan jangan pernah bertindak kalau Tuhan belum berbicara sesuatu.
Kami bersyukur buat malam ini. Berkati pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Berkati bangsa ini. Berkati proses vaksinasi COVID biar berjalan dengan cepat, lancar, aman. Dan kami percaya Tuhan untuk gerejamu juga, baik yang di Aruna maupun di cabang yang lain yang mungkin akan segera dibuka. Tuhan juga yang pimpin persiapannya, semua bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami tahu gereja ini punya Tuhan sepenuhnya, dan umat yang ada di wadah ini semua juga punya Tuhan. Jadilah seperti yang Tuhan mau, dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih buat malam ini, dan saat ini terimalah berkat yang berlimpah-limpah, anugerah dari Allah Bapa di surga dalam adanya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita dari sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama kita katakan, amin. Selamat malam, tetap semangat, sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Cilelen, untuk rekan-rekan semuanya, God bless you semuanya. Terima kasih Tuhan berkati. Semuanya, Pak Joni, berkati ya. Pertolonganmu begitu ajaib, kaulah berikan hatiku. Cilelen sehat terus ya Ci, God bless ya. Halo. Ya, thank you Ci. Salam buat keluarga. Iya, Ci Lili, God bless. Sehat terus Ci Lili. Ci Rina, Lisa, God bless semua ya. God bless kok. Sampai ketemu. Yulia, Tuhan berkati. Rizkia, God bless. Pertolonganmu begitu ajaib, kaulah memikat hatiku. Pak Hakim, semangat Pak Hakim. Tuhan berkati. Tante Iin, God bless. Begitu ajaib, kaulah memikat hatiku. Silina, God bless. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pak Hadi, God bless. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Lukman, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Iwan, Merlin, sehat Iwan, terus sehat, God bless, jantungnya sehat, semuanya dipulihkan dalam nama Yesus. God bless semuanya ya, sampai ketemu di lain kesempatan, tetap semangat, tetap percaya. God bless.